Kamu sudah besar, jangan biarkan mamimu memandikanmu lagi. Mata jernih bocah itu menatap ayahnya dengan penuh tanda tanya. Kenapa? Kamu dan mami berbeda jenis kelamin, dan sekarang kamu sudah mulai tumbuh besar. Efren mengercutkan bibirnya. Aku bahkan belum 4 tahun, keluhnya. Baiklah, kalau begitu biarkan Bibi Diana yang memandikanmu jika Dedi sibuk. Efren menatap ayahnya dengan wajah cemberut. Dedi, kamu hanya cemburu, bukan? Kamu masih kecil, dari mana kamu belajar kata cemburu seperti itu? Dedi tidak cemburu, tapi hanya mengajarimu agar menjadi putra yang lebih berbakti. Mamimu pasti lelah bekerja untuk mencari uang. Itu karena Dedi tidak bisa diandalkan. Dedi kaya, tapi tidak mampu untuk membuat mami berhenti bekerja. Kelvin terdiam. Anak kecil di depannya memiliki lidah yang tajam. Ia begitu pandai berbicara. Mungkin ini karena semua wanita di rumah besar ini dan kakeknya selalu berada di pihaknya. Setelah mandi, ia memakan waktu lama. Dua pria itu akhirnya keluar. Elisa tercengang saat melihat baju Kelvin, hampir bisa dikatakan basah saat kuyup. Apakah kamu mandi dengan bajumu juga tadi? Sindir Elisa. Memandikannya cukup sulit. Ia seperti bebek kecil yang terus bermain air sambil menciptakan air kemana-mana. Efren memutar bola mata ke arah ayahnya. Aku cukup penurut, Dedi saja yang tidak bisa memandikan anak kecil. Bahkan Paman Zaki bisa melakukannya dengan baik. Pupil mata Elisa melebar mendengar hal itu dan ia segera menarik anaknya. Bocah kecil ini belum tahu bahwa orang yang baru saja ia bandingkan dengan ayahnya sekarang telah menjadi rival. Sayang, mami akan membantumu menyisir rambut. Elisa menarik putranya untuk duduk di nakas sementara ia sempat melirik ke wajah Kelvin yang gelap. Nanti kamu akan tahu bahwa paman sahimu itu tidak sebaik diriku. Sudahlah, jangan berdebat dan ganti bajumu yang basah. Kamu tidak akan memulai perjalanan kita dengan baju yang basah, bukan? Kelvin menarik nafas dalam, lalu melangkah keluar dari kamar putranya. Sementara saat Elisa menyisir rambut putranya, ia mulai penasaran apa yang terjadi. Apakah kamu bertengkar dengan ayahmu? Dia mengatakan, aku tidak boleh lagi mandi dengan mami, jawab Efren dengan wajah cemberut dan tangannya yang tersilang ke depan. Elisa menahan tawa begitu mengetahui alasannya. Jangan cemberut, mami akan tetap memandikanmu saat aku tidak sedang bekerja. Efren mengangkat jari kelingkingnya. Janji? Elisa mengaitkan jari kelingking mereka. Tentu saja, mami berjanji. Pagi itu Efren berjanji akan berhenti bicara dengan ayahnya. Ia bahkan diam selama perjalanan di dalam mobil. Namun saat ia sampai di yacht, bocah itu sudah lupa kalau ia masih marah dengan ayahnya. Wow, ini kapal yang bagus. Apa ini milikmu sendiri, Dedi? Tentu saja, tapi ini akan menjadi milikmu. Efren melompat dengan gembira. Wah, keren, Dedi. Kamu yang terbaik, puji Efren sambil mengangkat dua jari jempol di tangannya. Elisa menggelengkan kepalanya. Kurasa anak ini terlalu mudah disuap. Ia baru saja berjanji akan mogok bicara dengan ayahnya seharian ini, gumam Elisa. Setelah berkeliling yacht, Kelvin mulai menyalakan mesin kapal dan mereka mulai meninggalkan pelabuhan. Dedi, apakah kamu bisa mengemudikannya? Tentu saja, ini bisa dikemudikan secara manual dan bisa secara otomatis setelah kita
memasukkan titik koordinat tujuan kita nanti. Mari kita memancing setelah ini. Daddy akan mengubah kemudinya menjadi otomatis. Efren mengangguk dan menunggu Kelvin selesai dengan wajah yang antusias. Setelah selesai, dua pria itu menuju ke bagian luar kapal dan mulai memancing. Efren memiliki pancing yang kecil. Ukuran pancing itu telah disesuaikan dengan ukuran tubuhnya. Kenapa kalian masih memancing? Aku baru saja melihat ke lemari pendingin dan ada begitu banyak makanan yang tinggal dihangatkan, tanya Elisa sambil menghampiri mereka. Aku sudah menyuruh koki di rumah kita untuk mengisi makanan di kapal ini tadi, tapi tidak ada salahnya memancing. Lihatlah betapa antusiasnya putramu. Efrain mengangguk. Mami, jika aku mendapatkan ikanku sendiri, bisakah Mami merasakannya untukku? Tentu saja. Hampir sore hari, tong kecil Efrain berisi 2 biji ikan, sementara tong besar Kelvin ada ikan besar. Wajah dua pria itu sudah terlihat mulai kecoklatan karena terpanggang sinar matahari. Elisa menuju ke dapur dan mulai memasak ikan hasil tangkapan untuk makan malam. Setelah mereka menyelesaikan makan malam, Kelvin mengajak Efren duduk di dek lalu menyalakan kembang api. Anak itu mulai mengantuk setelah beberapa saat karena kelelahan. Mami, ayo kita tidur, ajak Efren. Kelvin membawa putranya ke dalam gendongannya menuju ke kamar di dalamnya. Ia meletakkannya perlahan di atas kasur, sementara Elisa menatap dengan ragu-ragu. Tinggalkan saja di situ, aku akan menidurkannya. Setelah menyuruhnya menggosok gigi, kamu bisa beristirahat di kamarmu. Tidak, aku akan tetap tinggal di kamar ini malam ini. Kalau begitu, aku akan ke kamar sebelah. Kamu bisa tidur dengan Efren, kata Elisa, bersiap untuk keluar kamar. Apa kamu yakin bisa tidur sendiri di tengah samudera luas? Seringkali saat malam hari suara lautan terdengar menyeramkan. Belum lagi jika ada badai yang tiba-tiba datang. Langkah Elisa membeku. Ia menatap Kelvin dengan kesal. Kalau begitu tidurlah sendiri. Biarkan aku yang tidur dengan Efren. Efren masih terlalu kecil. Apakah kamu yakin bersama dia saja sudah cukup? Efren yang mendengar itu juga mulai memiliki ketakutan. Mami, mari kita tidur bertiga saja. Aku akan merasa tenang jika tidur di tengah antara Mami dan Daddy, pinta Efren dengan mata penuh permohonan. Kelvin diam-diam menaikkan sudut bibirnya. Jangan khawatir sayang, Daddy akan menemanimu. Elisa kehilangan kata-kata. Dia bisa merasakan pria ini sengaja menanamkan ketakutan untuk menjalankan motifnya sendiri. Meski begitu, ia juga memiliki ketakutan karena berada di tengah samudera yang luas. Suasana yang tampak hanyalah kegelapan total. Ada Efren, aku yakin pria licik ini tak akan berani memanfaatkan keadaan. Yakin Elisa pada dirinya sendiri. Efren merasa sangat bahagia bisa tidur satu ranjang dengan orang tuanya. Kali ini ranjangnya lebih luas, jadi ia tidak akan merasa terhimpit lagi. Beberapa saat kemudian, Efren tidur sambil memeluk lengan maminya dengan erat. Setelah menunggu lama hingga Efren dan Elisa tertidur, Kelvin berusaha memindahkan putranya ke sisi lain karena dia juga ingin tidur sambil memeluk Elisa. Namun siapa sangka lengan bocah ini melilit ibunya dengan erat. Kelvin menarik nafas dalam dan merasa frustasi. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, ia akhirnya menyerah. Namun saat ia tertidur dengan lelap, Efren yang memiliki gaya tidur luar biasa sudah beralih ke sisi samping tempat maminya semula berada dan posisi Elisa berpindah sedikit ke tengah.
Gelombang besar yang membuat kapal oleng membuat Elisa terdorong ke sisinya. Kelvin sempat terkejut saat ia ditabrak tubuh yang lebih besar dari putranya. Namun setelah menyadari itu, ia segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Lihatlah, bahkan alam semesta mendukung. Pagi hari saat Elisa akan menggeliatkan tubuhnya, tiba-tiba tertahan oleh tubuh kencang yang sedang melilit dirinya. Hidungnya mulai mengendus aroma familiar yang baru ia sadari saat ia mulai membuka matanya yang berkabut. Dia baru menyadari tengah berada di dalam pelukan Kelvin. "Kau, bagaimana mungkin kamu bisa menyusup ke sisiku?" tanya Elisa dengan kesal. Kelvin membuka matanya. Ia berbaring miring dengan kepala yang bersandar pada lengan yang ia tekuk sambil menatap Elisa. "Bukalah matamu dengan baik dan lihatlah siapa yang telah mencuri kesempatan dalam kesempitan dari pria tampan sepertiku." Elisa hampir mimisan mendengar betapa narsis pria yang masih berbaring dan dengan tenang ini. Hanya saja setelah ia mengamati posisi tidurnya, baru kemudian ia tahu bahwa dirinya lah yang telah bergerak ke arah Kelvin, sementara Evan sekarang berada di ujung ranjang. Elisa sangat malu hingga wajahnya memerah sampai pangkal telinga. Ia memiliki keinginan untuk menghilang ke udara tipis. Aku mungkin tidak sengaja pindah saat tertidur lelap," jelas Elisa dengan suara yang bergetar. Kelvin masih menatap wanita ini dengan matanya yang hitam pekat. Dia menggemaskan dan begitu menggoda saat bertingkah kikuk seperti ini. "Tadi kamu sangat keras saat menuduhku. Kenapa sekarang suaramu menjadi kecil saat sadar kamulah yang bersalah?" Elisa menelan ludahnya. Ia buru-buru bangun. "Sudah pagi, aku harus menyiapkan sarapan." Kelvin menarik wanita yang baru saja berhasil duduk itu. Tubuh Elisa kini jatuh terbaring lagi di ranjang. "Ganti rugi karena telah salah menuduhku," kata Kelvin sambil melingkarkan kakinya di pinggang Elisa. "Baiklah, aku bersalah dan aku minta maaf." Kelvin menggeleng. "Hatiku sudah terlanjur sakit karena salah dituduh. Minta maaf tidak bisa mengubahnya." Elisa melirik Kelvin dengan alis terajut. "Jangan terlalu mendramatisir. Ini tidak seperti aku sudah meruda paksa dirimu." Kelvin menyeringai. "Betapa aku berharap itu terjadi," jawabnya dengan senyum nakal yang main-main. "Tidak tahu malu." Kelvin tidak menjawab kali ini, tapi segera menuntut sama seperti yang biasa ia lakukan, cuman mendominasi yang selalu datang tiba-tiba, dan Elisa tak pernah diizinkan untuk melakukan penolakan. Wanita ini hanya diam karena ia sudah bisa menebak bahwa akan percuma jika melakukan perlawanan, karena semakin ditolak maka pria ini akan semakin memperdalam. Jadi dia hanya bisa diam dan menjadi patuh. Evan menggeliat saat itu tiba-tiba terhenti tepat sebelum anak kecil itu membuka mata. Kelvin cemberut karena ia masih belum, sementara Elisa menarik nafas lega karena bantuan datang tepat waktu. "Selamat pagi Mami dan Daddy," sapa Evan dengan suara yang serak. "Pagi sayang, kenapa posisiku dipindah ke pinggir?" tanya Evan begitu ia menyadari letak tidurnya. "Mamimu lah yang telah memindahkanmu saat kamu tertidur. Mami sangat tidak tahan berjauhan denganku. Kuharap kamu bisa memakluminya, Nak," jawab Kelvin dengan ekspresi seolah ia merasa bersalah pada putranya. Elisa memutar matanya pada orang yang baru saja memfitnah dirinya. "Jangan dengarkan ayahmu, dia pembohong. Mami bahkan tidak tahu bagaimana bisa berakhir di tengah."
Efren mengangguk dengan ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayai apa yang Mami katakan. Elisa membelai rambut putranya. Baiklah, sekarang cepat mandi dan mari kita sarapan. Elisa masuk untuk menghangatkan dan masakan di lemari pendingin dan memasak ikan sisa hasil tangkapan mereka. Keluarga kecil itu makan di dek kapal sambil menikmati udara pagi di tengah lautan yang sebenarnya sudah mulai terik. Saat mereka hendak makan, Efren tiba-tiba mengambil 2 buah apel dan melemparkannya ke laut. Tak hanya itu, ia juga mengambil bunga segar di dalam vas dan melemparkannya kembali ke laut.